kalau bapak-bapak sendiri yang mengalami seperti saya, tanpa kesalahan yang pasti, kalau bapak-bapak sendiri yang mengalami seperti saya, tanpa kesalahan yang pasti, tanpa kesalahan yang jelas, tiba-tiba mau diberhentikan, coba sama berpikir semuanya. Jangan memandang orang itu dari masa lalunya. Kita lihat dari yang sekarang seperti apa. Kalaupun masa lalu saya anak nakal, katanya preman itu dan ini, di dalam saya terpilih jadi ketua, saya itu benar-benar ingin membangun Pantai Warorejo Indah, bukan melainkan fitnah. Dan sedikit banyaknya, apakah bapak-bapak ini tahu kenapa terjadi kekecohan itu? Diawali, mohon maaf nih, bagi yang merasa dan merasa tersinggung. Dari awalnya itu ada salah satu penasihat kami yang nelpon kami pada malam hari. Punak-punak aku, Pak. Ya. Punak-punak aku. Jadi diawali itu adalah sebuah kata-kata yang tidak suka atas kesalahan waktu pemilihan. Selama kami bekerja, saya selalu membuat rapat-rapat, dan ketika beliau rapat itu selalu ngamuk, selalu ngomongin saya, kamu harus berjiwa besar selalu ketua, kamu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya. Ini per hari ada nota pengeluaran, di sini sudah ada semuanya. Lalu kami masukkan input kepada Microsoft Excel atau komputer berupa harian. Di sini ada pengeluaran harian, masih umum, serta pemasukan. Dari harian kami rekap pada laporan per bulan. Ini per bulan. Dari ini keterangan Juli, tadi di sini ada keterangan Juli. Juli 2019 ada semuanya di sini per bulan, sampai rekapannya Juli sampai Desember, di sini ada semua. Dan ini adalah rincian yang akan kami bacakan satu persatu di hadapan panjenengan semuanya. Dan sedikit unek-unek dari saya untuk masalah yang fitnah yang terus berkembang tanpa ada koordinasi kepada seluruh pengurus yang terkena imbasnya, terutama seluruh keluarga besar kami, bendahara dan lain sebagainya. Ini terkena imbasnya fitnah yang 135 juta ataupun yang 1,6 miliar itu katanya di korupsi dan lain sebagainya. 130 perlu diketahui bersama, 135 juta itu sudah kami laporkan pada musyawarah anggota tahunan pertama. Di sini sudah ada. Ini adalah buku asli. Ditandatangani, ada berita acara. Berita acara ditandatangani ketua, saya, penasehat, perwakilan 3 warung dari 100 warung anggota Pokdaris Pantai Warorejo Indah, dari warung barat, tengah, timur, serta diketahui oleh Pak Lurah yang terhormat Zainal Abidin. Dan hari ini dilanjut dari saldo laporan pertama MAT ini 135 juta sekian, itu jatuh saldo bulan Juni 2019 dan masuk pada bulan Juli. Nah, tidak panjang lebar, saya akan bacakan satu persatu. Untuk poin-poin per bulan mau saya bacakan atau langsung jumlah keseluruhannya? Kalau misalkan bacakan Juli mendapatkan 89 dari tiket wisatawan atau orang, sedangkan mobil 7,830. Dikelirkan dulu yang 130 juta, ya. diflurkan, ya. Dikelirkan dulu. Bahwa 135 juta, mohon maaf kepada, iya. Itu adalah saldo akhir bulan Juni. Di sini di buku yang panjenengan semua sudah diterima adalah itu ada tulisan 135 juta. Itu masuk adalah saldo dan ditambahkan dengan pemasukan
yang berkelanjutan Juli, Desember dan lain sebagainya. Demi Allah kami seluruhnya tidak pernah merasa fitnah, tidak pernah merasa ini yang difitnahkan. Ya. Ada yang fitnah 135 juta, ada yang datang ke rumah saya, Mas katanya kamu penjara dan lain sebagainya. Enggak, kami tidak pernah fitnah kayak gini, tidak pernah. Kami main bersih sesuai yang kami amanah, yang diamanahkan kepada kami, dan alhamdulillah kami semuanya taat sesuai ADAT dan sesuai yang kami percayai bahwa kebenaran itu menghasilkan kebaikan yang abadi dan fitnah itu adalah tidak benar. Nah, untuk seluruh bapak dan ibu yang ada di sini perlu diketuk tularkan kepada keluarga dan lain sebagainya, sedulur, tetangga, saudara, tunangan, pacar, gebetan dan lain sebagainya, bahwa fitnah yang kami terima adalah tidak benar dan itu tegas tidak benar. Bahkan saking niatnya memfitnah untuk menjatuhkan, mungkin untuk menjatuhkan kita semua agar dipercepat, itu ada seseorang yang dengan niatnya keliling menyebarkan fitnah ini, entah 135, entah 1,6, itu ada. Kalau orang yang tersinggung mohon maaf, saya cerita dengan kenyataan, dibuktikan dengan di lapangan, diceritakan oleh orang yang langsung melihat bahwa fitnah. Kami klarifikasi bahwa fitnah itu tidak ada, tidak dibenarkan. Dan kami akan membacakan ini semua. Pertama, 1 bulan Juni 2019 adalah turunan dari saldo MAT pertama sebesar 135.230 sekian. Lalu ditambah pemasukan dari bulan Juli sampai Desember adalah berjumlah 560 juta sekian. Jika ditambahkan, hasilnya ada di sebelah tabel paling sebelah kanan, adalah 697 juta sekian. Ini baru tiket wisatawan atau orang. Nah, ini lanjut tiket mobil yang di bawahnya adalah cek. Dari Juli sampai Desember adalah sebesar 47 juta. Dari saldo di atas yang 600 juta sekian ditambah 47 hasilnya 747 sekian. Itu masih kategori pemasukan. Lanjut ke poin D, kotak infak MCK. Di dalam MCK kita tidak ada paksaan untuk pemberian. Maksudnya ada 2.000, ada 1.000. Nah, ini dinamakan kotak infak. Dan alhamdulillah selama Juli sampai Desember itu ada pemasukan dari kotak infak sebesar 16 juta. Jika ditambahkan dari 700 juta sekian, hasilnya adalah 761 juta sekian. Dan ini sisa tiket. Musyawarah anggota kemarin juga ada sisa tanpa tiket, yaitu kejujuran para petugas pintu kami. Alhamdulillah petugas pintu kami jujur semua, insya Allah. Nah, ini dalam artian apa sisa tanpa tiket? Yaitu tiket yang kita berikan, satu bendel ada 100, itu sebagian lah, nggak semuanya. Pengunjung itu bablas istilahnya, nggak mau menerima, entah itu mungkin kembaliannya 1.000 atau 500, jadi dikalkulasikan, dikumpulkan, akumulasikan jadi sekian. Dari Juli sampai 2019 ada sisa tanpa tiket 6.400 sekian. Jika ditambahkan jadi 767 juta sekian. Iuran warung retribusi sampah. Ini pertama retribusi sampah bersama Dinas Lingkungan itu kita turun langsung ke Darwis, memperkerjakan petugas menariki retribusi sampah di warung-warung anggota-anggota selama Juli sampai di sini keterangan sampai November, karena Desember itu yang terjun langsung meminta adalah pihak dari Dinas Lingkungan itu. Berarti yang itu yang mintai, yang pakai dosa kalian minta itu per minggu. Nah, ini ada sekian, dijumlahkan aja 777 juta sekian. Sisa tabungan permohonan dari MAT adalah 28 juta, tambahkan jadi 800 juta sekian. Lanjut ke halaman 21. Ini poin semuanya adalah pengeluaran. Pertama,
Yang pertama adalah operasional. Operasional pengurus dan penasihat Pokdarwis selama Juli sampai Desember 2019 totalnya adalah 127.350 juta. Dari total pemasukan, entah itu dari tiket wisatawan, tiket mobil, infak dan lain-lain, ada 800 juta sekian, dikurangi operasional pengurus 120 juta, hasilnya adalah 678 juta sekian. Ini adalah yang poin B, petugas dan divisi ataupun karyawan berjumlah 156 juta sekian. Jika dikurangkan 522 juta sekian. Lanjut ke halaman 22. Untuk konsumsi selama Juli sampai Desember 2018 berjumlah 79 juta 600 sekian. Jika dikurangi dengan saldo yang ini sebelumnya adalah 442 juta sekian. Rapat-rapat perlu diketahui bersama, kita Pokdarwis setiap bulan itu diadakan rapat evaluasi. Kalau ada yang mengklaim Pokdarwis tidak pernah rapat dalam memutuskan suatu keputusan, itu tidak dibenarkan. Karena kami dengan daftar hadir, dengan tanda tangan, dengan keputusan yang dibuat bersama, entah itu pembangunan, entah itu apa, program kerja, itu ada di dalam pembahasan rapat evaluasi per bulan. Dari Juli sampai Desember adalah berjumlah 11 juta sekian. Langsung pembayaran retribusi sampah ini berjumlah 11 juta. Sisa saldo adalah 420 juta sekian. Lanjut ke halaman 23. Lanjut 24 lanjut Ke sekretariatan halaman 23. Bulan Juli, alat tulis dan perlengkapan kantor. Di sini sengaja kami buat sedemikian rupa detailnya. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat tidak ada singkatan ATK berjumlah sekian langsung umum. Di sini sudah diterapkan. Bahkan kita belinya apa aja di sini. Di sini adalah notanya, semuanya ada. Dalam Juli 2019 kita belanja ATK dengan tampak kantor ada di sini. Ada cangkir, wipol, berapa botol, sabunnya berapa botol, pengharum ruangan berapa plastik, ada di sini semuanya. Dan harganya sesuai dengan nota. Kami tidak pernah main-main dengan nota. Itu prinsip dan amanah yang dipegang. Ini amanah dari masyarakat Morerejo. Kalau ada kesalahan, minta maafnya ke Pak Lurah, toh ini luas ini masyarakat Morerejo. Hati-hati kalau megang amanah. Termasuk hati-hati kalau nyebabin Mas ya. Ini Juli halaman 23 dengan saldo 417 juta sekian. Lanjut ke Agustus, ini juga tertera spidol dan lain sebagainya. Sisa saldo 415 juta sekian. September, sisa saldo pembelanjaan ATK dan perlengkapan kantor adalah 1.600.000, dikurangi sisa saldo jadi 413 juta sekian. Oktober, kertas 4 ring, kertas A4 2 ring dan lain sebagainya. Ini belanja ada 6 juta sekian, dikurangi dengan saldo sebelumnya jadi 400 juta sekian. November, jumlahnya untuk ATK 830, kurangi ada sekian di halaman 26. Setelah Desember 2019 ada isi trapes dan lain sebagainya, dikurangi adalah di sini kurang, tidak ada penambahan. Dan ini langsung ke 406 juta sekian. Ini ada jumlahnya 496 juta sekian. Dari tagihan listrik yang pertama kita pakai untuk lampu, panggung, sanyo dan lain sebagainya, sekretariat, sound system dan lain sebagainya, ini ada 5 juta sekian, dikurangi ada 400 juta sekian. Kebersihan, baik jasa kebersihan sebelum weekend, sebelum hari Ahad itu kita selalu ada petugas kebersihan untuk membersihkan jalan dan area yang vital untuk dikunjungi wisatawan. Dan ini dari Juli sampai Desember berjumlah 1.759.000, jika dikurang 400 juta jadi jumlahnya 399 juta sekian. Lanjut ke halaman 27. Biaya cetak tiket
Biaya cetak tiket kita juga terekam. Selain terekam di dalam harian, kita terekam di dalam aplikasi Pantai Muara Jaindah. Aplikasi rekam itu tidak bisa diganggu gugat. Sekali masuk kita input tiket itu tidak bisa diedit. Jadi kita benar-benar lah kita pengen merubah secara tatanan pembangunan, administrasi dan lain sebagainya. Kita emang benar-benar pengen itu. Ada masalah kayak gini kita pengen luruskan. Kita dalam artian kita pengen ribut enggak, rebutan jabatan enggak, kita pengen luruskan aja. Biar ada titik terang. Atau sama-sama kita masyarakat Muaraja, insya Allah tujuannya sama, membangun wisata dan keseluruhan demi Muaraja, tanah kelahiran. Dan ini ada kuota yang tadi Abu serta promosi Abu, dan ini pulsa untuk aplikasi itu tersebut pembukuan ada selama Juli sampai Desember 1.500.000. Saldonya di sini ya ada. Nah ini premi asuransi jasa raja, kita kerjasama dengan asuransi jasa raja. Dari pertama kita, bahkan dari Pokdari sebelumnya kita sudah kerjasama. Dari Pokdari Muara Indah yang sekarang sudah diganti nama menjadi Muara Jaindah, itu langsungan kerjasama. Apabila ada wisatawan yang kecelakaan di area pantai wisata, itu dengan hanya menunjukkan tiket lalu dibawa oleh petugas kami terus ke klinik terdekat gratis tanpa biaya apapun, dipungut biaya apapun. Lanjut ke halaman 28 PDAM. Nah, wisata mana sih yang ada PDAM-nya di Kota Tegal? Wisata mana selain Pantai Muara Jaindah? Insya Allah Pantai Muara Jaindah terus akan kami kembangkan jika kami diberi kesempatan untuk diamanahi lagi. Nah, obat-obatan kita sediakan obat-obatan di kantor, pelengkapan HUT RI kita juga sediakan, umbul-umbul dan lain sebagainya, kompani profil, pemeliharaan berkelanjutan. Kita juga tidak membiarkan sesuatu sampai rusak, tidak. Kita adakan program pemeliharaan. Nah, ini ada MCK senilai sekian dengan saldo yang di halaman 28 jadi 366 juta sekian. Lanjut ke halaman 29. Pemeliharaan elektronik, servis HT, printer, sound system, penambahan lampu dan lain sebagainya berjumlah 1.700.000 sekian. Kurangi dari 360 juta sekian jadi 363 juta sekian. Pembuatan papan tulisan sapna pesona yang ada di depan kantor sekretariat itu, yang kayu warnanya coklat. Ini juga penghijauan depan area sekretariat, pot-pot dan lain sebagainya agar terlihat lebih fresh sampai Muara Jaindah tidak panas. Lanjut ke halaman 30. Perlengkapan FTB. FTB itu adalah Festival Tegal Bahari yang alhamdulillah tahun 2019 kemarin Festival Tegal Bahari kita kerjasama dengan Pacific Pen. Dalam rangkaian acaranya sebelumnya adalah Pacific Pen memberikan kita CSR. Nah, ini kita membantu untuk kelancaran festival tersebut yang dihadiri oleh Wali Kota Tegal, Bapak yang terhormat Bapak Dedion. Ini sebesar 4 juta sekian. Jadi saldonya 3.359 juta sekian. Biaya MAT, ini MAT tahun kemarin 2019 adalah 29 juta. Jadi untuk MAT normal kita membutuhkan biaya paling nggak 30 juta. MAT normal. Nah, ini MAT yang masih COVID ya bahasanya. Jadi sedemikian rupa lah, mohon maaf dari kami segenap pengurus. Lanjut Halaman 31 mau dibacakan enggak? Lanjut 32 pembangunan. Ya. Baca. Pembangunan mau dibaca. Nggak ngerti. Lanjut. 33 baca atau lanjut? Baca, oke, baca. Yo, wis. Supir kabeh paham ya, ada salah paham, jadi fitnah tuh.
Halaman 32, talut sabuk abrasi pantai. Ini terletak di warung, depan warung 23 sampai 25. Ada tukang dan lain sebagainya. Pengerjaannya tanggal 1 sampai 13 dan tanggal 28 sampai 31 Juli 2019. Ini pasti di bulan Juli. Menghabiskan biaya 27 juta sekian dan saldonya adalah 274 juta sekian. Lanjut kepada talut sabuk abrasi pantai depan warung 26 dan 27. Itu pengerjaannya adalah bulan Agustus, menghabiskan biaya 6 juta dan hasil saldo adalah 260 juta sekian. Pembuatan talut timur di depan warung 96 2 juta sekian, jadi saldonya 266 juta sekian. Talut pantai di warung 20 dan 96 adalah 37, penghasilan saldo 228 juta sekian. Lanjut ke halaman 34. Perbaikan pembelian tulisan pantai Muara Jenjah itu, tak pantai tulisan pantai ikon yang warna-warni itu yang biasa buat selfie. Untuk perbaikan sebelum yang sekarang saya lihat pada profil itu selalu kami perbaiki meskipun tidak efektif ya, tidak maksimal. Maksudnya kan itu terbuat dari besi dan dekat dengan pantai itu mudah karatan dan ambrol. Dan sekarang nanti kita jelaskan ada penggantinya, insya Allah diganti. Lanjut ke halaman 35. Pengecatan batang pohon area sekretariat di depan warung-warung panjenengan yang ada catnya itu dicat dari Pogdawis. Ini anggarannya sekian. Itu yang merasa ngecat juga ada ini tukangnya. Nanam bahan pokok, pembuatan fasum, fasilitas umum. Ini ada biaya nih dari tukang, biaya tukang dari pemilik warung ini, warung 7 di sebelah barat. Tukangnya itu dibayari, kita hanya menyumbang pasir dan semen. Lanjut perbaikan jalan pantai 36. Lanjut halaman 36. Pembuatan aneka patung selfie. Patung selfie yang penjenengan lihat itu lumba-lumba dan lain sebagainya, mujair patung ikan jagung yang dibocok itu menghasilkan 15 juta sekian. Atap dalwal begitu barat. Nah, tahun kemarin kita bikin galbalun yang pintu timur. Ya, tahun ini kita bikin galbalun pintu barat. Bisa dilihat sendiri itu lebarnya berapa, menghasilkan biaya, nyerap biaya sebesar 16 juta sekian. Pembuatan papan terbit wisata. Papan terbit wisata dalam artian yang mohon jangan lakukan asusila di sini. Itu yang papan-papan itu sepanjang pantai Muara Jenjah itu sebanyak hampir 100 lah, itu 90-an, itu 4 juta sekian. Pembangunan penampung air, MCK itu gentong, renovasi lantai pantai MCK itu menghasilkan sekian. Dan ini sosial. Lanjut ke poin sosial ini, sumbangan pengajian dan lain sebagainya. 38 dari Agustus sampai November jumlahnya 6.500.000. Saldo per Maret 2020. Jadi di sini jelas, para Bapak Ibu hadirin yang terhormat, di sini sudah jelas bahwa tidak ada ataupun itu seudon lah, bolehlah seudon, tapi bolehlah fitnah ataupun apa, bolehlah menganggap kita tidak baik dan lain sebagainya, tapi kita itu organisasi. Kalaupun mau nuduh itu harus berdasarkan data yang kalian, yang mungkin Bapak dan Ibu telusuri dan lain sebagainya. Ini saldo per, berarti kemarin per Maret kita tutup dari arahan dan surat resmi dari wali kota pada tanggal 16 terkait memutuskan mata rantai COVID penyebaran. Ya, sisa Maret adalah 6.500.000. Kita langsung halaman 58 mau dibacakan? Cukup. 59 60 61 Cukup. 62 evaluasi kerja 63 lanjut
sampai 66 ini laporan pengurus hanya sampai halaman 66. Hadirin dan hadirat, ini ditandatangani Ranjan sebagai ketua dan saya sendiri Muhammad Ilyas sebagai sekretaris yang alhamdulillah masih diamanai oleh masyarakat Muraja melalui demokrasi pada awal tahun 2018. Selanjutnya adalah laporan penasehat kepadanya dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasir al-haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril azim. Yang saya hormati, saya taati Bapak Kapolsek Tegal Barat, Kompol Sugeng Sarjana Hukum. Yang saya hormati, saya taati dan Pramil Tegal Barat, Mas Bambang, Pak Dan Bambang. Yang saya hormati Mas Abdan selaku Kabid Pariwisata. Yang saya hormati rekan-rekan semua, ada Pak Ketua dan jajarannya serta segenap jajaran anggota serta RT RW yang kebetulan pada hari ini diundang, dan yang tak terlupakan yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Muaraja. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tadi di awal Pak Dan Lanal menyampaikan bahwa mari kita berpikir jernih, yang namanya organisasi jika ada kesalahan monggo untuk saling diluruskan. Kalau kita mencari kesalahan orang pasti ada, karena manusia itu al-insanu makhluk khotai wa nisan. Ini seperti Pak Yai Sugeng Sarjana Hukum selalu mengatakan, kalau kita mencari salah orang pasti ada. Tetapi kalau ini sebuah organisasi, mari kita benahi, mari kita perbaiki bersama-sama dengan cara mengedukasi rakyat masyarakat agar tidak terjadi benturan kesana kemari. Karena ini adalah rumah tangga kita sendiri, yaitu rumah tangga Pokdarwis. Orang yang di luar Pokdarwis ya hanya bisa menilai, menghujat, mengkritik dan sebagainya. Tapi ini rumah tangga teman-teman kita semua. Mari kita koreksi bersama, mari kita, kalau ada yang kurang itu pasti, dan mari kita kekurangannya ada di mana, mari kita perbaiki. Nah, peristiwa ini telah bergulir. Tadi Mas Sekretaris sudah menyampaikan bahwa isu 130 juta itu telah diluruskan. Ternyata di dalam pembukuan ini tidak ada. Dan 130 juta itu telah diterima laporannya pada saat periode lalu di kelurahan, dan itu dibaca bersama-sama. Itu untuk bohong dulu, biar bohong dulu ya. Saya tidak ingin terjadi permusuhan, saya tidak ingin terjadi perpecahan di antara sesama kita, tetangga kita. Mari kita menatap ke depan, Muaraja menjadi baik, menjadi sesama teman, menjadi harmonis kembali lah. Kalau kemarin-kemarin sudah subhanallah ya. Jadi monggo lah, terhadap teman-teman yang masih tidak suka, kalau saya salah saya mohon maaf. Itu pasti ketika ada suka, pasti ada yang tidak suka, itu wajar pasangannya. Tapi marilah kita tegakkan kulil haqqo wal kana muron. Katakanlah yang hak walau pahit didengar. Kami ini sudah menerima fitnah. Keluarga kami dituduh, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami itu menjadi rancuh, dan pikirannya mereka sudah Masya Allah. Maka mari kita simak bersama tadi laporan keuangan yang disampaikan oleh sekretaris dan dibacakan oleh ketua dan wakil ketua. Hari ini kami minta clear, muncul biar tidak. Mari kita beranggulan bersalaman. Setuju Pak Camat, Pak Abdan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Kemudian peristiwa mohon maaf, nanti mungkin Pak Ketua yang akan klarifikasi. Mengapa pada saat itu, kalau ini saya mohon maaf ya, ini sekitar untuk begini, ada kata-kata garong dan sebagainya. Kalau saudara menanyakan peristiwa tanggal 12 itu, kotak dan sebagainya sudah kami serahkan ke Polres. Karena di sana mohon maaf sekali lagi, saya teruskan mohon maaf sekali lagi, saya sekali mohon maaf kalau saya salah, mohon ditegur. Jadi kasihan itu masalahnya dituduh garong. Nah, mengapa jawabannya tidak goyang?
Ada teman-teman kita pada saat ngambil tiket pun tidak goyang, sehingga tapi kita nggak usah berusaha. Ini kita nggak meluruskan dulu nih. Mohon maaf Pak dan Pak Kapolsek, saya izin ini. Kotak uang itu sudah dititipkan di Polres sebagai bentuk bahwa ketika teman-teman belum bisa mengamankan ini loh, di sana ada dugaan tindakan yang berdasarkan SK, ada 2 SK persoalan. Yes, ya. Nah makanya ini saya luruskan Pak Bondan, karena terus terang saya ditegur di sana kemari ada tujuan tambah di Garong, Raneng Garong. Maka tolong ini saya klarifikasi Pak Bondan Ramil, biar kami dan teman-teman sahabat-sahabat semua ini mengetahui. Oke, tadi disampaikan oleh Pak Dan Ramil sudah, yang lalu biar yang berlalu, sekarang fokus pada laporan keuangan. Setuju ya? Jadi ini saya terima kasih Pak Dan Ramil. Saya kira itu aja Pak, nanti ada pandangan umum yang akan disampaikan oleh Pak Ketua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum. Pandangan umum. Pandangan umum. Tiga penanya pandangan umum. Oke, selanjutnya kita masuk ke pandangan umum.